Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal ISC. ISC ini adalah idling stop controller barangkali ya. ISC ini kalau di mobil biasanya banyak yang pakai, tapi kalau di motor yang penulis tahu Yamaha. Jadi kalau di Suzuki itu manual, di Honda itu manual, kalau di Yamaha pakai ISC. Nah, ISC ini fungsinya adalah untuk mengatur idlingnya pada saat mengatur RPM pada saat idling. Jadi idlingnya itu mesinnya bisa meraung, bisa diem, itu diatur dari ISC. ISC sendiri prinsipnya sama ya, kayak yang ISC manual, ada lubang kecil gitu ya, yang kalau dikecilkan dibesarkan gasnya bisa kecil atau besar. Biasanya itu hanya dari saluran lubangnya saja ya. Jadi ISC ini mengatur udara ketika mesin idling. Entah kalau di motor Honda atau Suzuki bagaimana, karena ya penulis gak tahu juga throttle body ini ya. Tapi kalau di Yamaha sepertinya fungsinya itu adalah kalau saat idling maka setelan saluran ini akan dibuka sedikit biar RPM-nya tinggi. Kalau nggak salah, kalau pas kecepatan tinggi, ini bagian lubang ini akan ditutup penuh oleh ISC-nya. Ini perkiraan penulis ya, prediksi penulis, asumsi penulis. Motor yang ISC-nya bermasalah, yang nggak normal itu hanya dari idlingnya saja biasanya. Jadi kalau ISC-nya bermasalah, entah karena alasan satu atau lainnya, ini biasanya mesin masih bisa jalan normal. Problemnya hanya cuma di idling. Jadi orang mungkin berpikir, ISC ini mungkin hanya untuk idling, tapi ternyata tidak. ISC juga mempengaruhi yang lain-lain juga. Jadi ISC ini ya, dia akan adaptif. Jadi kalau misalnya saluran ISC-nya kotor gitu ya, karena ada debu, itu dia akan secara otomatis mengubah level nutupnya. Jadi ada angka error. Angka error ini ada angka 1 atau 2 atau berapa gitu ya. Nah, kalau memang misal ISC-nya dibersihkan, salurannya normal lagi, nah itu kadang bisa terjadi RPM jadi terlalu tinggi karena yang bukanya kena-menen gitu. Untuk mengatasi ini harus lewat software Yamaha Diagnostic Tools kalau nggak salah ya. Nah, tapi ya sayangnya nggak semua bengkel punya ya. Terus beberapa juga berpikir, itu bukan salah kita gitu ya. Nggak ngerti bahwa solusinya adalah lewat software. Dipikir itu ya karena kalau sudah dibersihkan malah jadi ketinggian RPM-nya. Jadi nggak berpikir bahwa hal itu nggak normal. Harusnya ada sesuatu yang dibenahi, tapi berpikir nggak perlu dibenahi apa-apa gitu. Jadi muncullah kemudian trik. Ada trik di ganjel, ada trik di ganti yang namanya ISC manual. Nah, untuk yang jalan biasa mungkin nggak akan ngerasakan ya.
apa sih yang terjadi gitu. Nah, karena mesin masih terasa normal, orang sering nggak merasakan apa sih perbedaan yang terjadi. Tapi kebetulan penulis itu selalu mencatat pemakaian bahan bakar lewat aplikasi. Jadi kalau setiap ngisi bensin dicatat dari aplikasi, itu bisa tahu setiap ngisi bensin itu pemakaian konsumsi bahan bakar kira-kira berapa. Dan ternyata setelah ya penulis ISC-nya diganjel ya, langsung jadi ketahuan bahwa konsumsi bahan bakar itu jadi lebih parah. Dari 50 jadi 40, alias turun 20% borosnya, atau naik 25% lah, 25% lebih boros. Dan ternyata nggak cuma itu saja ya, top speed yang biasanya 113 jadi turun. Jadi untuk bisa mencapai 110 saja jadi sulit. Padahal sebelumnya 113 gampang, kalau misalnya pas olinya mendukung. Ini penulis ngomong dalam posisi duduk tegak ya, karena kalau posisi tiarap ya mungkin 124 bisa. Terus selain itu juga idlingnya ya. Jadi yang namanya idling setelan itu pasti hanya akan cocok untuk kondisi tertentu saja. Jadi itu rupanya kondisinya akan siang hari. Jadi mesin juga cukup panas. Jadi setelannya itu pasnya hanya pada saat itu saja. Jadi itu dicoba, mesin langsung greng, nyala normal, idlingnya normal. Tapi sering ya pagi-pagi penulis, atau ya bahkan siang-siang kalau kondisi mesin cukup dingin, itu menyalakan mesin nggak langsung greng, tapi RPM-nya terlalu rendah dulu. Terlalu rendah, terus kira-kira 10 detik jadi agak naik, terus 30 detik jadi lebih naik lagi. Jadi normalnya setelah 30 detik. Hal ini nggak pernah terjadi waktu ESC-nya masih normal, masih apa adanya. Ketika ESC-nya normal, itu ya nyalakan ya langsung nyala, jereng gitu, langsung berangkat ya bisa. Mau itu kondisi dingin, mau itu kondisi panas. Jadi ya gara-gara ESC diganjel ini malah jadinya idling bermasalah, top speed berkurang, terus jadi makin boros. Penulis juga dapat masukan juga dari beberapa orang. Ada yang mengeluh motornya boros, motor nggak cuma NMAX saja, ada yang Mio juga. Kalau nggak salah ada yang Lexi, ada yang Aerox. Ada yang mengeluh motornya boros, cuma 40 km per liter, itu dia pakai ISC manual. Ada juga yang setelah pakai ISC manual, top speednya dari 110 jadi cuma 100. Jadi ya jelas bahwa ganti ISC ke manual atau diakali seperti banyak trik-trik yang di YouTube itu malah nggak bisa sempurna ya. Jadi pakai trik-trik yang ada di YouTube itu, pakai ISC manual atau diganjel, itu bukan solusi yang baik untuk motor Yamaha. Harusnya ya dibikin normal lewat software atau apa gitu. Ya ini penulis juga dapat banyak masukan dari pemirsa. Ini dari softwarenya, mas, dari software dia banyak sekali ya. Ya sayangnya untuk penulis ke bengkel itu sih rada ragu-ragu ya, karena kebetulan bengkel resmi Yamaha yang di sini itu agak suka duit, doyan duit tapi penyelesaian minim.
pengerjaannya juga nggak sip. Penulis takut ada malah makin banyak masalahnya kalau servis ke situ. Selain ditarik duit banyak, malah jadi penyakitan motor ini. Repot emang kalau bengkel resmi itu nggak jujur ya. Yang paling terasa sih sebenarnya kalau untuk penulis ya konsumsi bahan bakar sama top speed itu. Ada kan motor jadi malah nggak maksimal. Makin boros bukan makin kencang, tapi malah berkurang top speed. Kan ya opo ya gak enak. Jadi ya penulis rekomendasikan untuk yang punya motor Yamaha, kalau bisa ya dinormalkan lagi lah, dibuat sehingga ISC-nya fungsi lagi. Nah kalau untuk yang pakai ECU racing, rasanya ya idlingnya dibuat manual, tapi mungkin dibuat paling rapat atau paling apalah gitu ya. Terus nanti idlingnya diatur lewat ECU-nya. Jadi untuk idling pakai setelan khusus. Jadi misalnya bensinnya dibanyakin atau bagaimana gitu. Bisa jadi juga pengaturan ISC ini bakal jadi trik untuk bikin NMAX-nya atau ya semua motor Yamaha lah jadi kencang di RPM tinggi, di top speednya. Mungkin sekalian ganti throttle body gitu ya, karena ya throttle body Yamaha rupanya sangat menggantungkan pada ISC. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.